Sadar nggak sih kalau barang dari Cina itu biasanya murah? Bahkan terkadang harganya cenderung lebih murah daripada barang lokal maupun barang impor dari negara lainnya. Terus kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa barang Cina selalu murah? Emang bedanya apa dengan barang dari negara lain? Nah, seperti yang kita tahu, Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat ekspor yang sangat tinggi. Hingga bisa dibilang kalau seluruh orang di dunia pasti tahu barang Cina. Dan mereka pasti tahu bahwa barang Cina itu pasti murah. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sengaja mengimpor beberapa spare part-nya dari Cina, seperti misal Samsung atau Apple. Hal itu biasa disebabkan karena Cina bisa menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada negara lainnya. Ada berbagai faktor yang sangat kompleks yang bisa menyebabkan harga Cina itu jauh lebih murah daripada harga dari negara lain. Yang pertama, pekerja. Upah pekerja di Cina cenderung sangat murah. Alasan lainnya karena tunjangan pekerja yang ada di Cina cenderung sangat terbatas, sehingga tunjangan dari sisi kesehatan maupun sisi keamanan cenderung lebih murah apabila dibandingkan dengan pekerja dari negara lain. Alasan yang kedua, harga material atau barang-barang produksi di Cina cenderung lebih murah daripada negara yang lain. Kawasan sentral bisnis dapat menekan biaya distribusi maupun alokasi antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, antar pabrik satu dengan pabrik lainnya. Sehingga pada akhirnya biaya produksi dan biaya material yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pabrik dapat ditekan hingga angka yang sangat minimal. Selain itu, banyaknya produksi barang material dan juga barang produksi di Cina menyebabkan persaingan harga yang ada di Cina tersebut sangat tinggi. Persaingan harga tersebut kemudian berdampak pada rendahnya atau turunnya harga barang material maupun produksi. Alasan yang ketiga, pajak dan tarif. Pemerintah di Cina sangat menggenjot perekonomian ekspor, sehingga pajak barang ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah kepada barang yang diekspor ke luar negeri sangat rendah apabila dibandingkan dengan barang impor dari negara lain yang masuk ke Cina. Hal itu membuat banyak produsen-produsen di Cina kemudian tertarik untuk melakukan ekspor ke luar negeri karena kecilnya pajak dan besarnya insentif untuk melakukan ekspor. Alasan yang keempat, pemerintah Cina dengan sengaja melakukan devaluasi mata uangnya. Apa itu devaluasi? Devaluasi adalah kebijakan di mana pemerintah dengan sengaja menurunkan nilai mata uang negaranya. Kebijakan ini menurunkan nilai mata uang yuan atau mata uang Cina dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika, sehingga nilai mata uang yuan turun sebanyak 20 hingga 30%. Emang devaluasi itu menguntungkan ya? Devaluasi dapat menguntungkan bagi produsen dalam negeri yang ingin melakukan ekspor. Karena hal itu berarti bahwa barang yang diekspor kemudian cenderung lebih murah apabila dibandingkan dengan harga barang yang ada di negara lain. Adanya devaluasi tidak akan mempengaruhi harga yang ada di dalam negeri. Namun konsumen dari luar negeri akan beranggapan bahwa harga barang Cina jauh lebih murah. Oleh karena itu, permintaan akan barang dari Cina cenderung akan naik. Dan pada akhirnya, kebijakan devaluasi dapat menguntungkan produsen dalam negeri. Alasan yang kelima, kebijakan dumping. Apa itu dumping? Dumping adalah suatu kebijakan di mana suatu negara memberikan harga yang cenderung lebih rendah di luar negeri apabila dibandingkan harga pada dalam negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menekan kompetitor barang Cina yang ada di luar negeri. Sehingga pada akhirnya, hanya barang dari Cina yang akan dipilih karena memiliki harga yang jauh lebih murah. Hal itu dimaksud untuk menyingkirkan kompetitor lain, sehingga pada akhirnya ketika hanya ada barang Cina yang bertahan, harga barang Cina dapat menaikkan harganya dan tetap bertahan pada pasar. Banyak pihak yang berpikir bahwa kebijakan dumping bukan merupakan suatu kebijakan internasional yang sehat. Namun kebijakan ini tidak dilarang atau sifatnya tidak ilegal, sehingga pemerintah Cina juga memiliki hak untuk melakukan kebijakan dumping. Kebijakan dumping ini telah berlaku bertahun-tahun lamanya, dan terbukti dapat menggenjot perekonomian ekspor Cina, serta terbukti telah menyingkirkan berbagai kompetitor Cina di negara lain. Dari berbagai alasan ini, kita bisa simpulkan bahwa rendahnya harga di Cina itu dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor yang sangat kompleks. Dan seiring berjalannya waktu, pemerintah dan produsen Cina terus mencari cara untuk bisa menggenjot perekonomian baik dalam negeri maupun perekonomian ekspor. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.